Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan kasih cerita pendek untuk menemani waktu malam kalian. Bagi kalian yang gak bisa tidur, silahkan dengerin cerita ini. Semoga bisa membantu kalian menenangkan hati kalian. Judul cerpen ini Hujan Pengantar Tidur. Langsung aja aku mulai ceritanya. Hujan pengantar tidur. Rintik hujan malam ini begitu sendu, airnya jatuh menghempas genting tua rapuh yang masih terpampang perkasa di atas rumah. Mengguyur seluruh hamparan tanah di sekitar dinding tinggi yang entah sejak kapan berdiri. Membelai lembut di dawanan, menyejukkan badan dengan semilir angin sahabatnya. Rintik hujan kini semakin deras, memekikkan telinga seketika berbenturan dengan atap tua itu. Dingin, terasa dingin ketika semua yang terlihat hanyalah sunyi. Sunyi yang semakin membebani tubuh seorang gadis yang terkulai lemas di atas ranjang sedari tadi terdiam. Mendengar lantunan alam yang makin beriringan. Hujan kini makin menderu, ruang itu makin meredup, hanya bertemankan cahaya lilin kecil, terus bergerak seakan-akan menari-nari dalam remang. Tak peduli akan derasnya hujan yang mengguyur seluruh rumah, hujan tak mau berhenti, terus mengalir tanpa ragu. Gadis itu hanya menatap kosong, senyumannya tipis tersemat manis di kedua pipinya. Lilin terus tergerus, masih berdiri menemani gelapnya sunyi. Gadis itu tak bersuara, seakan menikmati nyanyian air yang jatuh. Lilin itu masih menari, cahayanya seakan lari dibuai lembutnya angin. Gadis itu masih tak bergerak, entah kenapa dan sejak kapan. Kamar itu seakan bisu, hanya rentetan foto yang tertata rapi sedang bercerita perlahan. Foto ayah, foto ibu, dan seorang anak kecil. Di saat mereka bersama ataupun seorang diri, cahaya lilinnya setia menemani, memberi sedikit terang malam dalam ruang yang begitu kelam. Hujan mulai lelah, tak terdengar ramai seakan bermain genderang. Lilin itu pun masih bergoyang meski tinggal setengah badan. Gadis itu masih tersenyum, tapi matanya mulai menurun. Tatapannya tak seperti tadi, kini mulai sendu dan hampir meredup. Angin pun turut membantu, menghampiri dan mengajaknya untuk luluh, mengganggu lilin agar cepat turun dan terus turun. Rintik hujan masih berseru, angin lembut masih berputar-putar menyelimuti gadis itu. Cahaya lilin yang semakin lama semakin meredup, menambah remang kamar itu. Nyaringnya hujan semakin menghilang, dan tangan jam membuyarkan semuanya. Ini sudah jam 12 malam, tapi tidak untuk gadis itu. Matanya terpejam, bersamaan dengan gelegar jam yang berdentang. Cahaya terakhir lilin kecil padam tersentuh angin semilir yang melaluinya. Gelap. Hanya gelap di sana, seakan rumah tua itu mati. Tak ada suara atau kesibukan lainnya, tenang dan damai. Hujan pun berhenti. Keramaian di luar pun tak mampu menggoda gadis itu untuk terjaga. Kini malam hanyalah malam, pertemankan angin manja dan renungan burung hantu di sana. Sesekali kata keluar mengaungkan perutnya. Dan candaan hewan lainnya karena hujan telah berhenti. Kini malam hanyalah malam, mengantarkan seorang gadis yang tengah tertidur tenang. Semarak sinar mentari menggugah semuanya benalu pemimpi. Burung saling bersahutan, bunga merekah menampakkan warnanya. Air sisa hujan tadi malam masih melekat di daunan. Beberapa masih menetes manja di antara genting tua di sana. Semilir angin menyapa lembut, menyapa semua yang dilaluinya.
mencoba merayu seorang gadis yang masih terlelap di atas ranjang, dengan senyum yang masih merona. Langkah kaki Ceria itu memecah keheningan. Ibu harus berteriak agar anak kecil ini tidak jatuh saat berlarian. Pelan-pelan nak, nanti kamu jatuh, jangan ganggu kakakmu. Suara ibu yang tak berkesan di telinganya. Dia bersemangat menaiki tangga dan menuju ke kamar kakaknya, membukanya riang dengan tawanya yang melanggang. Dia di sana, seorang kakak yang masih tertidur pulas. Anak kecil ini tidak mau tahu, dia hanya ingin kakaknya bangun dan mengajaknya bermain. Anak kecil itu berkata, "Kakak, ayo bangun, ini sudah siang kak," ajaknya dengan senyuman. Tangannya yang mungil menggoda gadis itu, mencoba menggerakkan tangannya agar dia terbangun. Semenit, 2 menit, hingga beberapa lama anak kecil itu lelah menunggu. Muncul rasa penasaran, kenapa sih kakaknya tidak mau bergerak? Kakak, kata itu yang terus-menerus diulang sang adik. Semakin lama semakin keras, hingga ayah memaksakan diri untuk melihat apa yang terjadi. Saat ayah tahu, anak kecil itu sudah berderai air mata, sesenggukan menahan tangis di depan kakaknya. Tangannya masih memegang tangan sang kakak, berusaha membangunkannya. Dengan sikap sang ayah mendekap anak kecil itu tadi, memeluknya dan mengusap air matanya, menatapnya dengan penuh iba. "Kakak kenapa ya? Dia tidak mau bangun," tanyanya pada ayahnya. Sebenarnya ayah menahan luka. Dengan wajah tersenyum ayah menjawab, "Kakak sudah tertidur pulas sekarang. Kakak tidak akan bangun lagi. Dia akan bahagia nak. Dia tidak akan kesakitan lagi." Anak kecil itu menangis, memeluk ayah yang baru saja mendekapnya. Ibu berlari ke atas, mencemaskan kenapa ada suara tangisan. Berlinang air mata saat melihat putrinya terdiam manis di atas ranjang. Mencoba tegar, merangkul anak dan suaminya. Ya, hujan memang turun lagi, tapi tetesan airnya masih berlimpah segala arah. Lilin itu padam sebelum semuanya sirna, meninggalkan asap yang sedari malam memenuhi dan menemani sang gadis. Kini gadis itu memang telah tiada, tapi kenangan bersamanya tetap mengalun sebagai asap lilin yang terus terjaga hingga waktu yang memisahkan. Sekian dulu cerpen atau cerita pendek yang saya bacakan. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Waktu bersama keluarga harus kita manfaatkan. Terima kasih udah simak video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan komen. Thank you. Sampai jumpa.